Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Apa kabarnya anak ibu ini? Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih bisa bertemu di kegiatan Rabu Cerita kali ini. Sudah banyak sekali cerita-cerita yang dibacakan oleh teman-teman kamu ya. Ibu harap di setiap minggunya ada anak-anak ibu yang membacakan cerita atas inisiatif sendiri. Inisiatif itu berarti keinginan sendiri, ya. Mau baca atas keinginan sendiri, bisa nggak? Khususnya bagi anak-anak ibu yang mentalnya belum berani, yang masih malu-malu, ya. Ingat nak, kegiatan Rabu Cerita ini tidak ada yang benar dan salah, ya. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan literasi di sekolah kita. Jadi anak-anak ibu, ya. Dengan adanya kegiatan ini, tunjukkan kemampuan kamu, ya. Jangan malu-malu, tidak ada di sini konteksnya salah dan benar, semuanya bagus. Untuk Rabu kali ini, yang pertama kali kita akan bacakan puisi dulu, karena ada dua teman kita yang sudah dari kemarin ingin bacakan puisi. Setelah itu, ada dua cerita yang akan dibacakan oleh Naura dan Safwa, ya. Untuk itu anak-anak ibu mohon ya diperhatikan, jangan ada lagi yang berdiskusi di dalam ruangan ini. Bisa tidak? Bisa tidak yang di belakang Aska, Hafiz bisa? Bisa berjanji dengan diri sendiri? Nah, kalau begitu kita panggilkan dulu. Silakan Wisa dan Salsa. Kasih tepuk tangan dulu. Mereka mau berduet ya. Besok duetnya yang cowok-cowok lagi, yang cewek saja ya. Silakan Lisa dan Salsa membacakan puisinya secara bergantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisa Safitri dari kelas 4. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Terima Kasih Sahabatku, karya Wisa Safitri. Ku kenal dia seorang gadis yang cantik dan baik hati, duduk di sebelahku setiap hari. Terpancar senyum di bibir manismu. Ya, dia adalah sahabatku. Ya, selalu di dekatku. Yang selalu saat aku senang dan sedih. Oh sahabatku, kau selalu memberiku yang terbaik. Oh sahabatku, jika kau pergi rasanya aku kesepian tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatul Rahman Putri dari kelas 4. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seseorang keluar. Keluar adalah pejuang ilmu di garis depan. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak terlelah aku mencari ilmu demi tercapainya cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua puisi tadi mengenai apa yang pertama? Sahabatku. Yang kedua? Ya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Dan yang satu lagi mudah-mudahan
bisa selalu dapat sahabat yang baik ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bisa Nasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan anak ibu ya akan membacakan puisi, teman kamu bacakan puisi. Kita akan mendengarkan salah satu teman kamu akan membacakan cerita pilihannya. Kita panggilkan dulu, yang pertama adalah Naura. Ya, hari ini Naura memilih buku yang berjudul Andai Itu Rumahku, karya Izah Anissa. Silakan anak ibu ditulis judulnya Andai Itu Rumahku. Silakan disaksikan, disimak baik-baik ya. Nanti tulis pesan moralnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Asifa dari kelas 3. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Andai Itu Rumahku. Melati memandangi halaman majalah. Ada gambar sebuah rumah yang besar dan megah. Tamannya luas dengan aneka bunga yang indah. Perabotannya pun serba mahal dan juga mewah. Andai itu rumahku, Imam Melati. Ia membayangkan kehidupan bagaikan seorang putri. Punya banyak pelayan yang siap melayani. Semua yang diinginkan pasti selalu terpenuhi. Melati memandangi ruangan di rumahnya. Semua terlihat berbeda dengan rumah impiannya. Rumahnya kecil dan sangat sederhana. Setiap sudutnya tak ada yang istimewa. Suatu hari ibu berkata, Bude Ratna memintamu berlibur di rumahnya. Wajah Melati pun cerah seketika. Tak sabar ingin segera ke rumah Bude di kota. Bude Ratna adalah orang kaya. Rumahnya besar bertingkat 2. Anak perempuannya bernama Ina. Melati dan Ina pun bermain bersama. Melati tidur di kamar Ina. Kamar Ina letaknya di lantai 2. Mainanmu banyak sekali, Ina, seru Melati terkesima. Nanti kita mainkan bersama, janji Ina. Bude Ratna memanggil Melati dan Ina. Padahal mereka baru saja akan bermain boneka. Ina sedang pulang ke kampung halamannya. Kalian bantu membersihkan rumah ya, kata Bude Ratna. Melati dan Ina mulai mengerjakan tugas mereka, menyapu dan mengepel lantai yang luar biasa luasnya. Ups, Melati hampir menyenggol guci bergambar bunga sakura. Hati-hati, guci itu sangat mahal harganya, ujar Ina. Melati dan Ina menyapu halaman rumah. Mereka mengelap kaca jendela yang banyak jumlahnya. Wajah mereka terlihat sangat lelah. Pekerjaan selesai, mereka pun lelah. Aduh, capeknya, keluh Ina. Melati hanya diam saja. Pekerjaan seperti ini sudah biasa dilakukannya, tapi tidak pernah secapai ini rasanya. Setiap hari Melati dan Ina bermain di rumah saja. Mereka tidak pernah bermain di dengan anak-anak tangga. Semua rumah tertutup rapat pintu gerbangnya. Para penghuninya khawatir meninggalkan rumah terlalu lama. Melati merasa bosan dan kesepian tinggal di rumah mewah. Tidak seindah yang dibayangkan. Setiap hari di rumahnya saja dengan tetangga sangat jarang bertegur sapa.
Melati rindu dengan suasana rumahnya di kampung. Mau main apapun tak pernah merasa canggung. Mereka pergi ke kebun bersama teman-teman, memetik jagung, berlari, mengejar kupu-kupu dan juga cakung. Rumah Melati memang kecil dan sederhana. Perabotannya sedikit tapi mudah ditata. Perabotnya sedikit tapi mudah ditata. Ibu sangat rajin membersihkannya sehingga membuat nyaman para penghuninya. Rumah Melati tidak luas halamannya, namun terlihat indah karena dipenuhi aneka bunga. Ibu sangat pandai merawat dan menatanya, sehingga selalu sedap dipandang mata. Sekarang Melati sadar kebahagiaan bukan pada rumah yang besar. Yang penting selalu melapangkan hati, bersyukur, menerima keadaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk anak Ibu Naura. Ya, terima kasih. Ini pertama kali ya Naura baca cerita ya. Iya, mudah-mudahan besok anak-anak ibu yang lain terinspirasi untuk baca cerita seperti Naura ya. Boleh dulu Naura. Sekarang kita akan mendengarkan teman kita satu lagi perempuan yang akan membacakan cerita pilihannya. Kita panggil siapa? Siapa? Safwa. Silakan Safwa. Hari ini Safwa memilih buku yang berjudul Burung Hantu yang Bijaksana karya Teddy Rustandi. Silakan Safwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwa Fadia dari kelas 5 yang menceritakan buku yang berjudul Burung Hantu yang Bijaksana. Siang itu suasana di hutan sangat panas. Semua hewan beristirahat di sarangnya. Tidak ada hewan yang berkeliaran. Hutan menjadi sepi. Di bawah pohon rindang ada seekor kancil tertidur pulas. Kancil itu kecapean karena telah mencari makanan. Makanan yang dikumpulkan kancil cukup banyak. Tiba-tiba terdengar suara ribut. Ternyata serigala kakak beradik sedang bertengkar. Sang kancil pun terbangun. Kancil menghampiri dua serigala itu. Rupanya serigala kecil marah kepada serigala besar. Alasannya, ibu serigala telah memberi serigala besar makanan lebih banyak dari serigala kecil. Serigala kecil merasa ibunya tidak adil padanya. Kancil berkata kepada kedua serigala itu, tanyakan saja pada ibumu, mengapa jumlah makanan kalian tidak sama? Ibu kami meninggalkan makanan saat kami bermain. Sekarang ibu berburu lagi, ujar serigala besar. Serigala besar bingung dengan sikap adiknya. Mengapa aku hanya diberi potong daging, sedangkan kakakku diberi 2 potong? Ujar serigala kecil. Aku tidak tahu, jawab serigala besar. Ibu lebih menyayangimu, ujar serigala kecil. Sudahlah, kalian jangan bertengkar, lerai sang kancil. Lebih baik kita temui Pak Burung Hantu di rumahnya. Serigala besar dan serigala kecil berjalan mengikuti sang kancil. Sang kancil berharap Pak Burung Hantu bisa menasihati kedua sahabatnya. Sang kancil dan kedua serigala tiba di rumah Pak Burung Hantu. Pak Burung Hantu sedang bertengger di dahan pohon. Selamat siang Pak Burung Hantu, sapa sang kancil. Selamat siang, ada yang bisa aku bantu? Jawab Pak Burung Hantu. Sang kancil menceritakan perselisihan antara serigala besar dan serigala kecil. Kakakku diberi lebih banyak daging oleh ibu,
Ibu seharusnya membagi daging yang matanya untukannya. Ujar serigala kecil. Sang kancil kemudian bertanya kepada Pak Burung Hantu, bisakah engkau membantu menyelesaikan masalah mereka? Pak Burung Hantu berkata dengan tenang dan bijaksana, adil itu tidak berarti jumlah yang sama. Serigala kecil tampak sedih dan sedikit heran. Pak Burung Hantu berbicara lagi, kakakmu butuh lebih banyak makanan. Ia bekerja lebih berat darimu. Serigala kecil pun terdiam. Kakakmu setiap hari membantu ibu mencari makanan. Kakakmu juga mengajarimu berburu. Ketika kau tidur, kakakmu harus menjagamu dulu. Setelah kau tidur, baru kakakmu bisa tidur. Ujar Pak Burung Hantu dengan bijaksana. Serigala kecil menjadi malu. Serigala kecil merasa bersalah. Pak Burung Hantu menerima perkataannya. Pilih hati itu sifat yang baik. Setelah dinasihati Pak Burung Hantu, serigala kecil meminta maaf kepada kakaknya. Serigala kecil menyadari perbuatan buruknya. Serigala kecil dan serigala besar akhirnya berbaikan. Sang kecil senang melihat dua teman baiknya tidak berguna lagi. Sang kecil dan kedua serigala berterima kasih kepada Pak Burung Hantu. Mereka menjadi akur kembali berkat nasihat burung hantu yang bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sakwa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Sakwa. Boleh duduk ya Sakwa ya. Untuk cerita pertama, Ibu mau minta anak-anak Ibu membacakan pesan moral yang ditulis ya. Satu orang untuk cerita pertama dan satu orang lagi untuk cerita yang kedua. Ya, silakan Oril maju ke depan. Dibacakan saja ya. Silakan Oril. Kasih jalan untuk Oril ya. Silakan Oril dibacakan. Tidak boleh sombong Tidak boleh sombong. Terus ada lagi? dan tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Dua itu? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Oril. Ya, judulnya apa Ariel? Tadi ceritanya Ariel. Ariel? Yang pertama judulnya apa? Hah? Anda itu rumahku. Iya bagus, Anda itu rumahku. Apakah ada yang beda dengan Ariel tadi? Sama? Benar sama? Beda. Coba Bunga. Coba Bunga. Tadi tidak boleh sombong dan tidak boleh iri. Kalau Bunga apa? Versi Bunga ya. Ini tidak ada yang benar yang salah ya. Ini kan pendapat masing-masing. Walaupun kita mempunyai rumah yang sederhana, tentu kita harus perawatan rumah itu karena rumah itu sampai kita berteduh dalam hidup Iya, terima kasih untuk Bunga. Tadi katanya walaupun rumahnya sederhana, tapi kita harus bersyukur katanya. Karena itu tempat tinggal kita. Kedua-duanya benar, ya. Anak Ibu Oril dan anak Ibu Bunga benar sekali menuliskan pesan moralnya. Yang paling harus kita perhatikan anak-anak Ibu, bahwasanya Aksir, kita dengan orang lain itu berbeda. Apa yang kita lihat secara kasat mata, yang dilihat pakai mata ini, itu tidak sama dengan kenyataannya. Betul tidak? Misalnya nih, kita nggak usah dengan orang lain, ya. Kita kakak beradik saja, ya. Kakak beradik kita merasa, ya, oh yang si kakak lebih cantik daripada si adik, yang si kakak lebih banyak diberikan sesuatu dibanding si adik. Seringkali seperti itu kan? Apalagi ke orang lain. Misalnya,
Si Hafiz merasa kalau si Aska hidupnya enak, rumahnya bagus, ya kan? Jajannya banyak. Si Aska merasa hidup Hafiz enak, mamanya loyal, sering kasih uang, di luar uang jajan. Betul nggak? Terus si Zafran merasa hidup si Aska yang enak, karena Aska dimanjakan oleh orang tuanya. Itu contoh ya, contoh. Terus kata si Adi, hidupnya si Zafran yang enak, karena Zafran lebih kaya dibandingkan si Aska. Yang kata Zafran, hidup Azim yang lebih enak. Dia juga kaya, apalagi kalau mau makan, ya itu tinggal ambil makanannya mewah. Ada kepiting, ada kerang, ada udang, ada cumi-cumi, betul? Nah, itu penilaian orang terhadap kita dan penilaian kita terhadap orang. Intinya nak, kita harus bersyukur. Apakah itu kita dalam ekonomi yang biasa-biasa saja, atau ekonomi sulit, atau ekonominya lagi tinggi, ya? Bersyukur. Jangan kamu dari kecil ya lihat orang punya mobil warna kuning pengen juga, lihat orang punya mobil warna merah pengen juga. Pengennya boleh, tapi jangan merusak hatinya. Jadikan itu motivasi. Wah, besok aku kalau dewasa, aku harus beli mobil nih. Misalnya mobil yang mahal guys, bagus. Mobil balap Ferrari misalnya. Ya, itu bagus, itu cita-cita. Ya, jangan kamu merusak ya keinginan itu. Kamu jadikan sikap diri hati, tapi jadikan motivasi. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk cerita yang pertama, bagus sekali ya. Sekarang yang kedua, silakan yang paling belakang. Lihat dulu ya. Iya, dia bercerita di hutan tadi ada kancil katanya ya. Terima kasih untuk Arifah, silakan duduk. Ya, satu lagi. Ayo, siapa ini namanya? Di belakang Randy. Kamu? Reza, ayo. Bu, habis bu, Di situ aja bacanya. Oke, silakan. Yang nomor 2 ya, Za. Yang lain tenang dulu. Terus ada lagi? Sudah, satu aja. Ya, ada lagi? Aja Kak, berdiri kepalanya sini antar mikrofonnya deh. Ini Rezanya ini apa pulang lagi seganteng ini ya? Ya. Tadi kata Reza tidak boleh sombong ya. Coba ibu tanya dulu judulnya apa yang kedua tadi? Burung hantu yang bijaksana. Ada cerita siapa sih yang diselesaikan burung hantu tadi? Cerita siapa? Dari Lala dan Kancil. Yang bermasalah siapa tadi? Besar apa serigala kecil? Kenapa? Betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Iya, jadi cerita tadi mengisahkan tentang dua serigala yang saling merasa iri. Yang paling iri tadi siapa? Serigala kecil. Anak-anak ibu, ini adalah contoh dari kehidupan sehari-hari kita. Betul kan? Habibi? Betul? Habibi? Betul? Betul. Coba Arta, betul tidak? Arta punya kakak? Kamu yang lain punya kakak? Ya. Nah, seperti yang di awal tadi ibu katakan, amin. Kalau tidak bisa, kenapa ibu?
Jadi ini mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwasannya seringkali anak-anak itu iri dengan kakaknya atau adiknya. Misalnya begini nih, Oril. Nah, coba dengarkan Ibu Ril. Ya, misalnya Azim tadi punya abang atau punya adik. Dia kelasnya, sekolahnya itu di SMP misalnya. Ibu Azim memberi uang jajannya 20.000. Azim dikasih 5.000. Ini bukan terjadinya dengan orang lain saja ya, bukan Azim saja, dengan anak ibu juga seperti itu. Iri dengan kakaknya atau abangnya yang lebih besar uang jajannya. Anak-anak ibu, seperti yang dikatakan guru hantu, bahwa adil itu bukan sama jumlahnya, ya, atau sama porsinya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Coba ibu tanya dulu sama Pis, kenapa kalau tingkat SMP jajannya lebih besar Pis dibandingkan SD Pis? Kenapa? Kalau anak SMP jajannya lebih besar uangnya dibandingkan anak SD, nominalnya lebih besar. Pulangnya lambat ada lagi karena apa? Karena apa nak? Pelajarannya lama. Jadi, kenapa kamu lebih sedikit dibandingkan kakakmu atau abangmu? Karena kamu yang pertama tidak butuh minyak bensin, ya, atau transportasi dari rumah bisa jalan ke sekolah. Yang kedua, pulangnya lebih cepat, ya. Kalau kakakmu itu pulangnya lebih lambat. Yang ketiga, harga jajanan di tingkat SLTP atau SMP itu lebih mahal dibandingkan SD. Coba bisa nggak beli nasi gemuk di pasar 2.000? Atau di SD? Di SD di pasar. Beda ya, beda harga di pasar dengan di dusun kita atau di desa kita ya, di sekolah kita. Jadi kamu harus mengerti kenapa orang tua kamu memberikannya lebih besar. Jangan iri ya, nanti kamu pas SMP juga seperti itu. Gak mungkin kamu SMP dikasih 20.000 lagi. Karena apa? Karena makin lama harga makin mahal. Beda dengan sekarang ya. Ya, mudah-mudahan cerita kali ini bermanfaat untuk anak-anak ibu. Diambil nak yang baiknya ya. Yang baik diambil, diingat dan dilaksanakan. Yang buruknya dibuang jauh-jauh. Ya kan? Sampai sini dulu kegiatan adu cerita kita. Kita akan ketemu Rabu depan. Masih mau ketemu Rabu depan? Ya, mudah-mudahan ada cerita baru dari anak yang baru lagi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.